Bagaimana cara menasihati suami tapi tetap meneduhkan dan tidak melukai koamahnya? Dan juga sampai batas mana seorang istri menasihati suami dalam hal ibadah. Nah, di sini untuk hal pertama yang harus kita ketahui ya kan kita juga sama-sama tahu bahwasanya laki-laki itu tidak selamanya benar ya. Dan perempuan juga tidak selamanya juga benar. Dan setiap orang juga ada pasti akan melakukan kesalahannya. Lalu jikalau yang salah ini adalah suami kita, bagaimanakah cara menegurnya agar tidak melukai koamahnya? Yang jelas satu kata kunci ya. Apa saja yang sumbernya itu berasal dari hati, maka akan sampai ke hati. Tujuan kita untuk menasihati suami itu pertama coba diluruskan untuk apa gitu. Apakah memang karena kita sayang kepada suami kita atau jangan-jangan kita nggak suka aja kalau misalkan dengan hal seperti itu ya. Karena kalau misalkan dilandaskan dari hati itu nanti akan tersentuh kalau dari suaminya pasti insya Allah. Nah permasalahannya kadang nasihat yang seperti apa itu nanti yang tidak akan melukai koamahnya. Yang pasti dengan nasihat yang baik, nasihat yang perlahan, dan ketika menasihati itu tujuannya satu. Kita kadang ketika menasihati orang itu tidak sabaran. Tidak sabaran itu maksudnya seperti apa? Kita langsung pengen dia langsung berubah, ya kan? Sementara di dunia ini tidak ada penciptaan yang langsung bisa instan jadi. Hanya mie instan aja itu pun masih diproses. Apalagi untuk perubahan ya kan, perubahan akhlak suami, perubahan sikap suami, perubahan hal-hal dan yang kesalahan yang dilakukan suami itu pasti membutuhkan proses. Nah terkadang mungkin kitanya saja yang masih belum bisa sabar dalam menahapi proses tersebut. Lah berapa lama Ustadz? Sudah sangat lama ini ya. Memang nih dalam proses itu tidak ada waktu yang baku yang menentukan berapa lamanya untuk berubah menjadi lebih baik ya kan. Tetapi insya Allah ya selama suaminya itu masih meniti di dalam jalan perubahan, ya kita banyak bersabar, ya. Makanya malaikat itu ketika menyambut kita manusia ya, ketika masuk ke dalam pintu surga ya kan, itu kata malaikat apa? Salamun alaikum bima sobartum, ya. Selamat kepada kalian atas apa? Bima sobartum, ya karena kesabaran kita memang di dunia ini tempatnya harus banyak-banyak bersabar. Melihat suami salah dan kita menasihatinya ya kan, kita sabari dalam tahapan perubahannya. Melihat anak kita pun juga seperti itu ya kan, kita tegur, kita dialogkan, kita nasihati dan bersabar atas tahapannya. Karena al-ajalatu minasyaiton, yang terburu-buru itu, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Nah, sampai batas mana kita seorang istri misalkan menasihati suami dalam hal ibadah. Nah, di sini juga harus ada tahapannya. Ibadahnya itu nanti akan seperti apa. Yang jelas ibadah wajib itu ya jangan sampai kita tidak berhenti dalam menasihati. Misalkan suami kita nggak sholat ya kan, kalau misalkan itu dalam perkara hal yang wajib ya harus bagi kita untuk menasihatinya ya kan, harus menasihatinya, mengajaknya ya kan perlahan-lahan, dan kita lihat perkembangannya apakah suami kita menerima itu kalau misalkan dalam hal yang wajib. Tapi kalau misalkan menasehati suami dalam hal ibadah misalkan yang masih sunnah, ya itu juga kembali lagi tadi pelan-pelan bersabar. Ya kenapa? Karena itu hal yang sunnah. Apalagi misalkan suami kita ibadahnya yang wajibnya itu sudah dijalankan. Kalau misalkan sudah dijalankan itu sudah masya Allah ya. Tinggal yang sunnah-sunnah ini nanti bagaimana cara menasihatinya, disabarin aja pelan-pelan, banyak berdiskusi, banyak komunikasi, banyak saling mengerti mungkin ya kita nggak tahu hal apa yang sedang dialami oleh suami kita. Banyak-banyak husnuzon kepada Allah. Dan juga yang paling penting adalah satu hal yang jangan sampai kita terlupa, di balik usaha yang kita lakukan itu nomor dua. Nomor pertamanya adalah kedepankan Allah dalam segala hal ya. Kenapa Allah harus dikedepankan? Karena orang itu bakal bisa berubah kalau misalkan hatinya akan condong untuk mau berubah ya kan. Sementara sang pemilik hati itu siapa? Allah ya kan. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati ya kan, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Kenapa kita minta seperti itu? Ya karena yang memegang hati kita ini, hati seluruh makhluk ini Allah. Kita tahu, kita pengen bahwasanya suami kita misalkan berubah, minta sama Allah. Doakan suami kita ya kan, di sholat kita, doakan di sholat malam kita.
ya kan. Doakan di setiap kesempatan kita, di tempat-tempat mustajab. Doakan suami kita agar bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab.